Lakanat. Kenapa tidak qaryatun, sebuah negeri amanat, beriman? Kenapa negeri-negeri dahulu yang Allah utus nabi kepada mereka amanat, kenapa mereka tidak beriman? Ya, Pak. Ini hiburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiburan Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kalau kafir Quraisy tidak mau beriman kepadamu, umat-umat dahulu itu juga banyak yang tidak beriman. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, Fir'aun, ya, Namrud, Haman, jenderalnya Fir'aun, Qarun, orang kaya yang dekat dengan Fir'aun. Itu mereka tidak beriman. Kalau orang musyrik di Mekah tidak beriman, tidak usah sedih. Ya. Falaula kanat qaryatun amanat. Negeri-negeri dahulu, umat-umat dahulu juga banyak yang tidak beriman. Falaula kanat qaryatun amanat. Seandainya negeri-negeri dahulu, kaum-kaum dahulu itu beriman, fanafa'aha imanuha, maka imannya akan bermanfaat bagi mereka. Tidak disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat juga dimasukkan surga. Karena mereka tidak beriman, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, kaum Madyan, kaumnya Nabi Syu'aib. Karena mereka tidak beriman, di dunia disiksa oleh Allah, dibinasakan dengan hukuman, di akhirat besok mereka masuk neraka. Falaula kanat qaryatun amanat. Seandainya mereka beriman, fanafa'aha imanuha, pasti iman akan bermanfaat bagi mereka, menyelamatkan mereka dari hukuman dunia dan akhirat. Gitu. Kapan iman? Iman sebelum datangnya hukuman. Gitu loh, Pak. Jadi kapan imannya umat-umat dahulu? Seandainya umat-umat dahulu beriman, kapan iman umat-umat dahulu itu bermanfaat alias menyelamatkan mereka dari hukuman dunia dan akhirat? Kapan? Ketika belum datang hukuman dari Allah. Pasti akan memberi manfaat, menolong mereka, menyelamatkan mereka. Contohnya kaum Samud. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka suara yang keras, kalau mereka mau beriman, Pak, selamat. Fir'aun kemarin yang kita ceritakan, Pak, ya. Sebelum nyebrang lautan itu seandainya mandek berhenti, kemudian mereka beriman, Pak, selamat, tidak akan hancur binasa. Namrud juga begitu. Kaum Ad juga begitu. Sebelum Allah menurunkan puting beliung kepada kaum Ad, sebelum itu mereka kok beriman, pasti akan diselamatkan oleh keimanan. Mereka tidak dihukum di dunia dan di akhirat. Ini ada, Pak. Ada sebuah kaum, ya, mereka mendustakan dan menentang Nabi yang Allah utus kepada mereka. Dan Nabi itu sudah menyampaikan ancaman dari Allah untuk mereka. Dan hukuman itu sudah datang kepada mereka, Pak. Kemudian mereka tobat-tobatan nasuha. Akhirnya hukuman yang datang itu tidak jadi menimpa mereka. Ini khusus pengecualian. Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, tobat, mengikuti ajarannya Nabi Yunus, kasafna, kami hilangkan anhum dari mereka adzabal khizi, siksa yang menghinakan. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Kemudian setelah itu wamatta'nahum, kami beri hidup yang senang bagi mereka ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Pak, jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengabarkan kepada kita, kalau ada kaum, negeri, tobatan nasuha, beriman,
sebelum datangnya hukuman, ya, akan diselamatkan oleh tobat dan iman mereka. Tapi ketika hukuman sudah didatangkan oleh Allah, seperti Fir'aun sudah tenggelam begitu, kok dia beriman terus tobat, nggak akan diterima. Ya. Seperti kaum Samud, kaum Ad. Gitu. Kaum Ad ketika puting beliung datang menimpa mereka, kok saat itu mereka beriman? Tidak ada gunanya. Mestinya berimannya sebelum datangnya hukuman. Hukuman sudah datang, nggak ada gunanya. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya Nabi Yunus ini berapa jumlahnya, Pak? Sekitar 100.000 sampai 120.000. Mung segitu. Didakwai Nabi Yunus, Pak, ning beling kabeh, beler tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Yunus marah, mengancam mereka, kalau kalian tidak mengikuti aku, tunggu 3 hari lagi, Allah akan memberi hukuman kepada kalian. Akhirnya terus Nabi Yunus kan terus pergi tuh, Pak, minggat pergi meninggalkan kaumnya. Akhirnya terus nyebrang laut. Laut, naik perahu, ternyata perahunya itu keberatan muatan, ombaknya besar, akhirnya ini harus dikurangi. Yang muat ini harus dikurangi. Akhirnya siapa yang dikurangi? Akhirnya mereka undi tuh, Pak. Sekali undian itu yang keluar namanya Nabi Yunus. Akhirnya mereka, janganlah ini orangnya ketoke wong apik, wong soleh. Jangan dicemplungkan ke laut. Ternyata diundi lagi, dia lagi, Pak, yang keluar. Allah takdirkan. Diundi lagi, dia yang keluar. Akhirnya dicemplung kene. Allah Subhanahu wa taala nyiapkan ikan paus, Pak, namanya ikan nun. Setelah ditelan, kemudian beberapa saat begitu, tidak lama, ikan paus yang namanya nun itu akhirnya diperintah oleh Allah untuk ke tepi, kemudian memuntahkan Nabi Yunus. Nah, proses itu, Pak, kaumnya itu sudah 3 hari dari kepergian Nabi Yunus, dan malaikat sudah menyiapkan hukuman, Pak. Tapi ahli tafsir, Quran, hadis juga tidak menjelaskan hukuman apa. Yang penting hukumannya sudah siap menimpa mereka. Ketika mereka melihat langit dan hukuman sudah menimpa, siap menimpa mereka sebagaimana persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yunus, tobat, Pak, akhirnya. Mereka semua anak kecil, anak sengaja dipisah dengan ibunya, suami dipisah dengan istrinya, ya. Hewan pun begitu, anaknya dipisah dengan induknya, kemudian mereka pakai pakaian lusuh, kemudian mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian nangis minta tobat kepada Allah, ampun kepada Allah, Pak. Dan itu terjadi sampai 40 hari. Pulang lagi, pagi lagi datang ke situ sambil nangis, sambil teriak-teriak, ya Allah, gitu. Kecuali kaum itu, ya, akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman tidak jadi ditimpakan kepada mereka. Akhirnya mereka kemudian beriman, sadar. Akhirnya Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk kembali lagi ke kampungnya. Akhirnya Nabi Yunus bahagia, gembira, karena orang-orang di kampungnya yang tadinya tidak mau beriman, akhirnya mereka sudah beriman. Akhirnya Allah, Pak, suburkan tanah mereka. Allah beri rizki yang melimpah kepada mereka karena mereka beriman dan mengikuti syariatnya Nabi Yunus alaihissalam. Itu.